Pada episode kali ini, Mimin akan melanjutkan kisah para kera yang menguasai bumi. Link video sebelumnya ada di kolom deskripsi. Film ini berjudul Dawn of the Planet of the Apes yang rilis pada tahun 2014 lalu. Film ini disutradarai oleh Matt Reeves, dibintangi oleh Andy Serkis, Jason Clarke, dan Kerry Russell. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Dawn of the Planet of the Apes. Yang belum nonton seri pertamanya, linknya ada di atas ya. Di film ini nyeritain pasca wabah virus simian yang disebabin dari obat ALZ-113 di film sebelumnya. Pemain intinya tetap ada Caesar pastinya. Ada Malcolm yang diperanin sama Jason Clarke dan Ellie diperanin sama Kerry Russell. Oke, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal scene ini, kita dikasih lihat ada berita tentang wabah virus flu simian, yang asalnya dari obat Alzheimer ALZ-113 itu. Dunia udah hancur. Katanya kalau nggak tewas karena virus itu, ya tewas karena kerusuhan. Kenapa bisa banyak kerusuhan? Karena sistem pemerintahannya juga udah dinonaktifin. Pokoknya di sini tuh kelihatannya kayak peradaban manusia udah hampir punah lah. Di sisi lain, di hutan, Caesar sama teman-temannya hidup tentram jadi satu keluarga. Mereka bikin kerajaan monyet di sana. Paling ribut-ribut dikit lah ya sama binatang hutan lainnya. Caesar juga sekarang punya anak istri. Ini istrinya pas banget baru ngelahirin bayi lagi, yang dikasih nama Cornelius. Anaknya yang pertama, nama aslinya River, tapi dipanggil Blue Eyes, karena matanya ya biru. Di luar, Maurice mengucapkan selamat atas kelahiran anak kedua Caesar. Tak disangka, mereka sudah 10 tahun tinggal di pemukiman ini. Caesar kemudian berkata kalau dia penasaran dengan nasib manusia saat ini, terutama Will, orang yang memeliharanya dahulu. Namun Caesar juga tidak menyukai sifat manusia yang bisa saling membunuh satu sama lain. Di sini, kera memang sering berkelahi, tapi Caesar melarang sesama kera untuk saling membunuh satu sama lain. Maurice lalu berkata kalau sudah 2 tahun terakhir ini, dia tidak melihat tanda-tanda manusia. Menurutnya, ada kemungkinan manusia sudah punah. Pada suatu hari, Blue Eyes dan sahabatnya Ash berniat pulang setelah selesai mencari ikan. Tak sengaja mereka bertemu dengan seorang manusia yang bernama Carver. Carver pun panik dan ketakutan. Dia mengeluarkan pistol dan tidak sengaja menembak Ash. Dari jauh, Caesar mendengar suara tembakan itu. Sementara itu, Carver berteriak meminta tolong. Rekan Carver yang bernama Malcolm, Ellie dan yang lainnya kemudian datang menghampiri Carver. Tiba-tiba, Caesar dan para kera datang mengepung mereka. Malcolm dan yang lain pun panik. Mereka mengacungkan senjata ke arah para kera. Seekor kera yang bernama Rocket yang merupakan ayah Ash yang tertembak, lalu maju dengan membawa tombak. Malcolm pun semakin panik. Caesar lalu memerintahkan para kera untuk menahan diri. Rocket pun tidak terima karena putranya telah tertembak. Namun Caesar bersikeras untuk menyuruh Rocket untuk tenang. Malcolm pun merasakan ada yang aneh pada kera-kera ini. Malcolm lalu berkata kalau mereka tidak berniat buruk. Malcolm pun menyuruh teman-temannya untuk menurunkan senjata. Secara mengejutkan, Caesar berteriak menyuruh Malcolm dan yang lain untuk pergi. Malcolm dan yang lain pun panik karena para kera itu bisa berbicara. Saat akan pergi, Alex, anak Malcolm, tak sengaja menjatuhkan tasnya. Alex tidak sempat mengambil tasnya kembali. Caesar pun menyuruh Koba untuk mengikuti para manusia itu. Ternyata orang-orang itu ditugasin buat ngecek bendungan di hutan gunung itu. Karena ini kan sekarang keadaannya manusia itu udah diambang kepunahan ya. Jadi listrik tuh udah nggak nyala. Jadi mereka mau bikin pembangkit listrik tenaga air di bendungan itu. Di jalan balik ke tempat karantina, mereka nyeritain semuanya ke atasan mereka, si Dreyfus. Dreyfus ini diperanin sama Gary Oldman ya. Dreyfus nggak percaya kalau monyet-monyet itu bisa ngomong. Iya sih, siapa juga yang bakal percaya ya kan? Abis itu, Dreyfus nanya tentang resiko penularan virus ke satu-satunya wanita yang ada di situ, si Ellie. Ellie ini dulunya perawat. Dia bilang secara genetika sih mereka kebal. Nah, ini monyet-monyet lagi pada rapat nih.
sambil ngeliat isi buku gambar anaknya si Malcolm. Koba udah gak sabar banget nih, pengen nyerang orang-orang itu, sampai ngomporin Rocket segala. Cuma si Rocket bilang, dia ikut apapun keputusannya Caesar. Mereka yang ada di situ jadi pada setuju sama Koba. Udah berisik-berisik. Koba pun berkata kalau dia akan mengikuti perintah Caesar. Namun menurutnya, para kera harus menunjukkan kekuatan mereka kepada manusia. Caesar pun setuju mengenai hal itu. Keesokan harinya, Caesar memimpin para kera bergerak menuju kota. Di dalam pemukiman manusia, semua orang pun panik melihat kedatangan pasukan kera itu. Pintu gerbang pemukiman lalu dibuka. Malcolm pun maju menghampiri Caesar. Mereka bakal lawan. Apes! One war will fight if we must. Do not come back. Gak lupa, mereka juga balikin tas punya anaknya Malcolm. Terakhir, Caesar juga peringatin mereka nih, jangan ke hutan gunung lagi. Semua orang yang ada di situ nyaksiin gimana monyet bisa ngomong. Mereka semua jadi ricuh, yang ngeri lah pasti. Dreyfus nyoba buat menangin mereka sebisanya. But it has the firepower. Those stockpiles left behind by FEMA, the National Guard, we have it all. Abis itu, Dreyfus ngomong berdua sama Malcolm tentang bendungan itu. Bahan bakar di tempat itu cuma bisa buat bertahan 2 minggu lagi. Kata Dreyfus, gak ada pilihan lain selain ngelawan monyet-monyetnya. Tapi Malcolm minta waktu 3 hari nih. Dia mau nyoba ngomong baik-baik dulu ke sana. Ya udah, kata Dreyfus, kalau lewat dari 3 hari, dia sama timnya yang bakal nyerang monyet-monyetnya. Niat awalnya cuma mau berdua sama Carver, Ellie sama si Alex, anaknya dia, mau ikut juga. Tapi tetep, yang turun buat nemuin Caesar cuma Malcolm aja. Sisanya disuruh nunggu di mobil. Setengah jalan, Malcolm ketemu gorila sama monyet-monyet lain yang jaga pintu. Dia digotong paksa sampai ke dalam, terus ketemu sama Caesar. Koba yang tidak peduli sudah siap dengan tombaknya. Secara mengejutkan, Caesar menyetujui permintaan Malcolm. Mereka pun pergi menuju bendungan. Malcolm menjelaskan kalau manusia yang ada di kota kehabisan energi untuk menyalakan listrik. Satu-satunya harapan manusia adalah pembangkit listrik yang ada di bendungan ini. Malcolm meminta izin kepada Caesar untuk membawa rekan-rekannya memperbaiki bendungan ini. Malcolm bersumpah kalau dia dan teman-temannya bukanlah ancaman. Melihat Malcolm yang putus asa, Caesar pun menyetujuinya. Malcolm lalu menemui rekan-rekannya yang ada di dalam mobil dan diikuti oleh para kera. Malcolm memberitahu mereka kalau para kera mengizinkan mereka memperbaiki bendungan dengan syarat mereka harus menyerahkan semua senjata. Karena tidak ada pilihan lain, mereka pun menyerahkan semua senjata yang dibawa. Malam itu, si Koba protes lagi. Alasan Caesar ngebolehin Malcolm sama yang lain kerja di bendungan itu karena si Malcolm kelihatan putus asa, kata Caesar. Dia ada rasa nggak tega gitu ya. Keren. Udah dijelasin, si Koba masih aja tuh ya. Caesar kesel, terus berdiri depan Koba. Human work. Auto ciut tuh nyalinya si Koba. Langsung minta maaf dia. Pagi besoknya, Caesar nggak ngeliat Koba. Kata Maurice dia masih marah, terus bilang dia mau berburu. Ternyata, ini si Koba sama 2 monyet lainnya malah ke kota. Wah, nggak bener nih Koba. Ditambah lagi, Koba malah ngeliat timnya Dreyfus, ada yang lagi nyiapin senjata, sama ada yang lagi latihan nembak juga. Koba ketahuan nih sama orang. Udah mau ditembak tuh. Si Koba pura-pura jadi monyet biasa. Dia jadi monyet kelaparan. Asli kocak. Berhasil lolos deh tuh dia. You lost? Trying to get home? Get out of here, stupid monkey! Udah tuh dia pulang. Mau ngasih tahu Caesar katanya. Koba dan 2 rekannya lalu kembali ke dalam hutan. Di dalam bendungan, Malcolm dan Carver berniat meledakkan saluran air yang tersumbat. Setelah diledakkan, ternyata ledakan itu menimbulkan reruntuhan yang menutup jalan masuk.
Carver pun terjebak di dalam reruntuhan itu. Caesar dan kera lainnya lalu datang menolong Carver. Setelah berhasil diselamatkan, Malcolm pun berterima kasih kepada Caesar yang telah menolongnya. Tiba-tiba anak Caesar yang paling kecil menghampiri Ellie yang sedang mengobati Carver. Bayi kera itu lalu mendekati kotak perkakas milik Carver. Carver pun panik dan mengusirnya. Blue Eyes langsung maju untuk melindungi adiknya itu. Carver lalu mengambil senjata yang dia sembunyikan di dalam kotak perkakas itu. Caesar seketika langsung merebut senjata itu. Melihat hal ini, Malcolm memohon agar Caesar tidak membunuh Carver. Caesar pun sangat marah karena masih ada senjata api di sini. Caesar langsung membuang senjata itu ke sungai. Malcolm mencoba menjelaskan kalau dia juga tidak tahu kalau Carver masih memiliki senjata. Caesar tidak peduli. Dia mengusir Malcolm dan timnya untuk pergi dari hutan. Saat Caesar kembali ke pemukiman para kera, dia melihat istrinya, Cornelia, terbaring tak berdaya. Keadaan Cornelia memburuk sejak dia melahirkan. Di luar, Malcolm memutuskan untuk menemui Caesar sekali lagi. Dia ingin Caesar memberinya kesempatan. Ellie pun ikut dengannya. Kebetulan si Malcolm sama Ellie datang, yang niatnya mau nyoba ngomong baik-baik lagi. She's sick. I have medicine, antibiotics. Maybe she can help. Trust you. I don't like him. Please. Akhirnya Caesar juga nyoba percaya lagi, dan dia ngebiarin Ellie ngasih antibiotik ke istrinya. Caesar juga ngasih kesempatan 1 hari buat mereka nyelesain kerjaannya. Katanya biar monyet-monyet juga nanti ikut bantuin. Nah, syarat terakhirnya, si Carver disuruh pergi dari situ. Akhirnya dia nunggu di mobil sampai besok. Bener tuh ya, monyet-monyet pada bantuin kerja. Tiba-tiba si Koba datang nih rusuh nyariin Caesar. Sempet bikin ricuh juga. Dia protes lagi. Katanya Caesar lebih cinta sama manusia daripada monyet-monyet. Daripada anaknya dia sendiri. Caesar marah lah ya. Langsung diserang tuh si Koba. Hampir aja dicekik sampai is dead. Untung masih bisa nahan emosi si Caesar. Minta maaf lagi dia ujung-ujungnya. Si Blue Eyes juga jadi marah sama Caesar gara-gara kemakan omongannya si Koba. Keesokan harinya, diam-diam Koba pun kembali ke gudang senjata. 2 manusia yang ada di sana menganggap Koba tidak berbahaya. Ternyata mereka salah. Koba mengambil senjata dan membunuh mereka berdua. Koba pun kembali ke dalam hutan dengan membawa senjata. Malam harinya, Malcolm dan timnya pun berhasil mengaktifkan kembali pembangkit listrik. Lampu di pom bensin yang ada di dalam hutan terlihat menyala setelah listrik mengalir. Malcolm pun berterima kasih kepada Caesar yang telah membantunya. Di tempat lain, Carver yang menunggu di mobil diserang oleh Koba hingga tewas. Malcolm dan timnya lalu diajak ke pemukiman para kera. Dari jauh, Malcolm dan yang lain melihat kota yang bercahaya. Itu artinya usaha Malcolm dan timnya telah berhasil. Caesar lalu menghampiri Cornelia yang kini sudah sehat kembali. Namun diam-diam, Koba menyuruh anak buahnya untuk membakar rumah para kera. Koba lalu melihat Caesar yang ada di atas. Koba mengacungkan senjata api ke arah Caesar dan kemudian menembaknya. Caesar pun terjatuh. Blue Eyes yang panik melihat ada sepucuk senjata api tergeletak di bawah. Para kera pun marah melihat pemimpin mereka ditembak. Mana rumah mereka juga kebakaran lagi. Blue Eyes nemuin senapan itu, terus ngasih tahu ke mereka semua. Si Koba nih ya, bisa banget. Datang-datang seakan gak tahu apa-apa. Eyes, kill Caesar! Fight for Caesar! Dia malah ngefitnah manusia yang bunuh Caesar sama ngebakar rumah mereka. Kurang ajar ini monyet satu, minta disentil ya. Si Koba memprovokasi semua monyet buat nyerang balik ke kota. Di kota lagi pada pesta tuh padahal, ngerayain listrik udah berhasil nyala. Koba juga ngajar-ngajarin Blue Eyes buat balas dendam nih. Dia ngasih senapannya ke Blue Eyes. Udah hampir sebagian dari mereka kebakar kena roket. Makin banyak aja monyet yang jadi korban di situ. Keep them off the wall! They are animals! Drive them down! Through these doors!
Di hutan, Ellie tak sengaja melihat Caesar yang tergeletak. Mereka pikir Caesar sudah mati. Namun ternyata Caesar masih bergerak. Mereka pun membawa Caesar ke dalam mobil. Malcolm mengira yang menembak Caesar adalah Carver. Namun Caesar memberitahu kalau yang menembaknya adalah seekor kera yang berkhianat. Malcolm pun bergegas membawa Caesar untuk menyelamatkannya. Di kota, Koba menyuruh para kera untuk menangkap semua manusia. Koba lalu menyuruh Ace untuk membunuh manusia yang ada di depannya. Namun Ace menolak, karena menurut Ace, Caesar pasti tidak menginginkan hal semacam ini. Koba yang marah lalu menyeret Ace dan melemparnya dari atas hingga tewas. Koba berkata kalau Caesar telah mati. Sekarang dialah pemimpin para kera. Para kera harus mengikuti perintahnya. Di jalanan pinggiran kota, Caesar menyuruh Malcolm untuk berhenti di sebuah rumah. Mereka pun bersembunyi di dalam rumah itu. Di sini, Alec menemukan sebuah foto manusia dengan kera. Itu adalah foto masa lalu Caesar. Ternyata, itu adalah rumah Caesar dahulu saat dia dibesarkan oleh Will. Ellie lalu memberitahu Malcolm kalau dia membutuhkan perlengkapan operasi untuk menyelamatkan Caesar. Malcolm pun berencana pergi ke kota sendirian untuk mengambil peralatan itu. Mereka harus menyelamatkan Caesar bagaimanapun caranya, karena hanya Caesarlah yang bisa menghentikan perang ini. Nah, ini sekarang yang gak mau ngikutin Koba dikurung loh, termasuk si Maurice. Malcolm nyelinap masuk ke koloni, ngambil alat-alat buat ngeluarin peluru di pundaknya Caesar. Ngeri banget, dia harus balik ke rumah tadi, tapi harus ngindarin monyet-monyet ngamuk di situ. Sampai akhirnya dia ketemu sama Blue Eyes. Dia ngasih tahu Blue Eyes kalau Caesar masih hidup. Your father, he's alive. Di situ, Caesar baru ngasih tahu Blue Eyes kalau pelakunya itu si Koba. Udah nih, Caesar mulai dioperasi. Mereka semua nunggu Caesar sadar. Malamnya, Caesar baru sadar. Blue Eyes langsung minta maaf sama Caesar. Tapi Caesar bilang dia yang salah, malah percaya sama Koba. Karena dia pikir monyet tuh lebih baik dari manusia. Always think ape better. I see now how much like them we are. Abis itu, Blue Eyes nyeritain keadaan di kota sana. Kata dia, semua tunduk sama Koba karena takut. Karena mereka kira Caesar udah tewas. Caesar udah mau maksain diri tuh, mau ngehentiin si Koba. Tiba-tiba, Blue Eyes bisa ngomong juga dong di situ. Dia bilang, dia yang bakal gerak. Father, let me help you. Blue Eyes ngasih kode nih ke Maurice. Kalau si Caesar itu masih hidup, pakai gambar jendela yang suka Caesar gambar. Malam itu, mereka semua yang dikurung di dalam bis, ke satu sisi megangin monyet-monyet pengikutnya Koba yang ada di luar. Blue Eyes membawa kera-kera itu menemui Caesar. Blue Eyes memberitahu ayahnya kalau para kera betina dan kera anak-anak juga sedang dalam perjalanan menuju ke kota. Mereka harus bergegas menghentikan Koba. Mendengar hal ini, Caesar berniat pergi ke kota untuk menghadapi Koba dan menghentikan semua ini. Malcolm pun memiliki ide untuk membawa mereka masuk ke dalam kota melalui jalur stasiun bawah tanah. Di saat Malcolm dan para kera sedang berjalan di dalam stasiun bawah tanah, ada seseorang yang menembaki mereka. Malcolm pun menyuruh Caesar dan kera lainnya untuk naik. Setelah para kera naik, Malcolm mendekati sumber tembakan. Ternyata yang menembak barusan adalah Dreyfus dan dua anak buahnya. Di bawah sini, Dreyfus memberitahu Malcolm kalau dia sudah memasang beberapa bom di bawah menara. Mereka akan meruntuhkan menara dan membunuh para kera yang ada di sana. Namun tiba-tiba, Malcolm mengambil senjata dan mengarahkannya ke arah Dreyfus. Malcolm melarang Dreyfus meledakkan menara, setidaknya untuk saat ini. Sementara itu, Caesar dan pengikutnya sudah sampai di atas menara. Menyadari kedatangan Caesar, Koba berkata kalau saat ini dialah pemimpin para kera. Koba telah berhasil memimpin para kera memenangkan peperangan. Koba menuduh Caesar adalah kera yang lemah. Caesar kemudian menjawab kalau Koba jauh lebih lemah darinya, karena Koba membutuhkan senjata untuk melawannya. Koba yang emosi langsung membuang senjatanya dan menantang Caesar bertarung dengan tangan kosong. Mereka berdua pun terjatuh. Blue Eyes ingin menolong ayahnya, namun Caesar melarangnya. Koba lalu mengambil besi dan menyerang Caesar. Pertarungan antara Koba dan Caesar berlangsung sangat sengit.
Caesar mengambil papan besi sebagai tameng, sementara Koba terus-terusan memukulinya. Caesar pun bertanya, kenapa Koba mengkhianatinya, padahal Caesar sudah menganggap Koba seperti saudaranya sendiri. Koba pun menjawab kalau dia berperang untuk para kera, namun menurut Caesar, Koba berperang untuk dirinya sendiri. Caesar pun memukul perut Koba. Caesar dan Koba lalu kembali terjatuh. Beruntung mereka berhasil bergelantungan. Mereka berdua sama-sama gelantungan di rantai gitu sekarang. Di bawah, si Dreyfus akhirnya tetap ngeledakin menara itu. Malcolm sempat berlindung untungnya. I'm saving the human race. Udah lagi sedih banyak monyet yang tewas, si Koba masih aja coba. Sampai-sampai si Maurice juga kena tembak. Caesar marah banget. Caesar lompat niban si Koba, sampai dia jatuh cuma bisa pegangan ke besi gitu. Caesar megang tangan dia. Dikira mau ditolong, taunya malah dilepasin sama Caesar. Not kill Abe. You are not Abe. Akhir, Malcolm sempat ngasih tahu ke Caesar kalau tadi temennya ngubungin tentara lain, jadi mereka nggak aman lagi di situ. Tapi Caesar nggak mau pergi. Dia bilang perang udah terlanjur dimulai. Abe started war. And human will not forgive. I am sorry, my friend. Mau tidak mau, Caesar dan para kera lainnya harus menghadapi perang ini hingga akhir. Rombongan kera wanita dan kera anak-anak pun datang. Caesar langsung memeluk istri dan anaknya itu. Caesar kemudian memerintahkan para kera untuk bersiap-siap karena sebentar lagi mereka akan berperang melawan pasukan manusia. Dan berakhirlah alur cerita film Dawn of the Planet of the Apes ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah ternyata sifat kera sama seperti manusia, suka berkhianat. Apa kebalik ya, manusia yang seperti kera? Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!